wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'du. Rekan-rekan kepala madrasah dan wakil kepala madrasah yang kami hormati, rekan-rekan pembina, para asatiz wal asatizah yang kami muliakan, anak-anak kami, para alumni yang sempat hadir mengikuti upacara yang kami banggakan, dan anak-anak kami para santri, santriwati yang kami harapkan dan kami cintai. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita semua diberikan karunia umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menghirup udara segar di buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua patutlah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan karunia yang luar biasa yang setiap saat kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang kita rasakan dan yang bisa kita hitung dan lihat, sampai yang tidak bisa kita sadari bahwa kita sedang menerima nikmat itu. Semuanya tidak dibutuhkan untuk dibayar, tetapi kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang pandai berterima kasih. Dalam bahasa agama kita disebut hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menambah terus nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Lebih-lebih dalam pada ini kita sedang melaksanakan perayaan apel Hari Santri Nasional, adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenang jasa para pendahulu kita, para ulama, para kiai dan santri-santriwati yang telah berkorban demi agama, demi nusa dan bangsa. Ini semua kita kenang sebagai wujud terima kasih kita kepada para pendahulu kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mengingat, mengenang dan mensyukuri jasa-jasa para pahlawan, para pendahulunya. Dan sebaliknya, sangatlah tidak benar dan tidak baik bagi sebuah bangsa yang apabila tidak pernah mengingat jasa-jasa pendahulunya, para pahlawan yang telah berkorban bukan hanya dengan harta benda, tetapi bahkan jiwa raganya dikorbankan demi masa depan anak cucu keturunan di bangsanya sendiri. Justru itulah mari kita terus tingkatkan syukuran kita dengan kita berjalan, berdiri dan berbuat sesuai dengan porsi dan posisi kita masing-masing. Sebagai pengabdi, sebagai pembina, maka kita akan bersyukur dengan kita memperbanyak keikhlasan kita untuk mendarmakan ilmu kita kepada anak-anak didik kita, mendidik anak-anak bangsa, khususnya para santri, supaya menjadi santri yang betul-betul mewarisi santri-santri pendahulu, yang bukan hanya rela hanya duduk bersila menuntut ilmu, tetapi juga dimanifestasikan dengan mewujudkan, mengorbankan jiwa raganya demi untuk membela agama, nusa dan bangsa. Sebagai santri, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pendahulu kita, yaitu dengan kita melaksanakan tugas sebagai santri, memupuk semangat
memelihara keistiqomahan, menjaga keikhlasan kita untuk selalu duduk bersila di depan para kiai, para asatidz, para guru kita, sehingga dengan kita tetap ikhlas dan istiqomah, dengan keyakinan yang kuat, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita. Bukan hanya kita mendapatkan kecerdasan intelektual yang tinggi, bukan hanya keterampilan yang banyak, tetapi keberkahan yang banyaklah yang kita inginkan, yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua, sebagai anutan kita, sebagai orang yang sangat kita cintai. Tidak ada manusia di atas bumi ini yang wajib kita tanamkan rasa cinta, yang wajib kita wariskan dan ajarkan kepada anak keturunan kita, kepada murid-murid kita, untuk kita mencintainya. Yang pertama kali setelah kita mencintai Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis disebutkan, tidak akan pernah kita dapatkan manisnya iman tatkala kita tidak bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kita kepada selain itu. Mencintai ibu bapak, mencintai anak istri, harta benda, bukanlah apa-apanya dibandingkan dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang akan kita tanamkan kepada diri kita sebagai pembina dan kepada para santri, untuk kita tanamkan dan kita wariskan. Kemudian kita nanti akan mewariskan seterusnya kepada generasi berikutnya. Untuk yang pertama kali yang kita cintai hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan pernah kita menutup hati kita, pikiran kita, dan segala macam hal ihwal kita dengan mendahulukan dunia, dengan mendahulukan yang lain. Kemudian kita belangkakan siapa yang memberikan kita berpijak di atas dunia ini. Siapa yang mengajarkan kita bisa berbuat baik kepada Allah? Siapa yang mengenal diri, yang mengajarkan supaya mengenal diri kita sendiri, melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangatlah tidak elok dan tidak nyaman, tidak baik apabila seseorang santri lebih mendahulukan yang lain, lebih mencintai yang lain daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Inilah yang dimiliki oleh para kiai, para pendahulu kita, para santri-santri yang militan, yang semuanya itu berdiri di atas satu komando. Semua pengabdian yang dilakukan oleh para santri dan kesuksesan-kesuksesan dalam memperjuangkan agama, memperjuangkan kemerdekaan di masa penjajahan sampai dengan merebut kemerdekaan, mengusir Belanda sampai dengan Jepang, semuanya itu dilakukan dengan semangat dan satu komando. Inilah yang ditanamkan di semua pesantren, bahwa kesuksesan itu berada dalam satu kunci, yaitu kuncinya adalah sami'na wa ata'na. Apabila kunci yang satu ini tidak dipegang, tidak dilaksanakan di sebuah lembaga, baik itu pesantren maupun bukan pesantren, maka tidak ada kesuksesan yang akan dicapai. Hanya di dalam pesantrenlah yang mengistilahkan kata ini dengan kata sami'na wa ata'na. Padahal dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan kita, sesungguhnya kita butuhkan kata sami'na wa ata'na ini. Dalam sebuah bernegara misalnya, apabila negara itu tidak memiliki prinsip sami'na wa ata'na, rakyatnya, pejabat-pejabatnya tidak lagi mendengarkan presiden, maka tunggulah, akan kacau balau, pemerintahan akan kocar-kacir, maka akan terjadilah negara di atas negara, maka akan ada presiden di bawah presiden. Itulah yang terjadi, sehingga kesuksesan itu didapatkan oleh para kiai dan santri terdahulu, bahwa dalam memperjuangkan membela kemerdekaan, para santri semuanya hanya mengetahui prinsip sami'na wa ata'na, tanpa ada wafakirna, tidak ada protes, tidak ada pertimbangan ini dan pertimbangan itu. Tatkala sang kiai mengatakan berangkat kamu perang, maka berangkat. Tatkala kiai memerintahkan kamu harus membawa ini, maka semuanya dibawa.
kamu harus tinggal menjaga pesantren, maka santri tinggal menjaga pesantren. Tanpa ada harus prinsip mengatakan saya kan pintar, saya harus berdiskusi dulu dengan guru saya harus berdiskusi dulu dengan kiai saya. Mengapa kiai memerintahkan begini? Saya mau tanya dulu. Ya. Bahkan tidak jarang, kadang-kadang ada yang nyeleneh, yang ingin memprotes, menganggap bahwa kebijakan yang disampaikan oleh sang guru, sang kiai itu tidak benar, sehingga terjadilah penyelewengan. Dalam sejarah, dalam fakta disebutkan bahwa penyelewengan itu memang sering terjadi, bukan hanya dari sejak zaman perjuangan kemerdekaan RI, bahkan dari zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat, di zaman para tabiin, pada zaman khulafa ar-rasyidin sudah memang terjadi. Bukan hanya sami'na wa ta'na, tetapi pasti ada di antara orang-orang yang tidak sami'na wa ta'na, dengan kata lain sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tidak mau taat. Sehingga apa yang terjadi di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, maka inilah yang kita lihat dalam hadis-hadis dalam sejarah, bahwa ada orang-orang munafik. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, maka orang-orang munafik itulah yang pertama kali harus dibunuh. Orang-orang munafiklah yang harus pertama kali dipenggal lehernya, karena itu akan bisa mengancam keselamatan pasukan-pasukan yang lain. Di zaman Abu Bakar memerintahkan untuk memenggal leher dan memerangi orang-orang munafik terlebih dahulu. Orang-orang yang ingkar, yang tidak mau lagi taat kepada khulafa ar-rasyidin. Itu juga yang terjadi di zaman para pejuang, para kiai-kiai kita. Bukan hanya orang itu sami'na wa ta'na, tetapi ada juga yang balelo, ada yang berkhianat, bekerja sama dengan penjajah. Maka itulah yang pertama kali diperintahkan, yang dihalalkan darahnya untuk kita bunuh. Nah, dari pengalaman-pengalaman dari sejarah, dari baginda Rasulullah SAW, dari para khulafa ar-rasyidin, sahabat dan para tabi'in, sampai dengan zaman perjuangan para kiai kita, guru-guru kita dan santri-santri pendahulu, maka janganlah kita mengambil pelajaran yang buruk. Mari kita ambil contoh yang terbaik dari perjuangan mereka. Jangan sampai kita sami'na wa asaina, tapi mari kita mengambil pelajaran bahwa kesuksesan para kiai, para santri terdahulu itu bisa didapatkan dengan sami'na wa ata'na. Wabil khusus kita di perjuangan kita di lembaga Nahdlatul Wathon, bahwa kita dalam satu komando, satu PB yang sah, maka kita tetap sami'na wa ata'na pada PBNW yang sah, ya, hasil muktamar yang sesuai dengan legalitas Nahdlatul Wathon. Inilah yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, Maha Guru besar kita. Inilah yang akan kita praktikkan dan kita ajarkan kepada para santri, murid-murid kita. Dan itulah yang akan kalian ajarkan juga nanti kepada murid-murid kalian setelah kalian menjadi pembina nanti. Sebelum kalian bisa mengajarkan kepada orang lain, maka ajarkanlah diri kalian dulu untuk sami'na wa ta'na. Dengan kata lain, sebelum kita menjadi guru bagi orang lain, maka hendaklah kita menjadi guru untuk diri kita sendiri. Sebelum kita mengajarkan orang lain untuk sami'na wa ata'na, maka kita harus mempraktikkan terlebih dahulu bahwa kita itu adalah sami'na wa ata'na. Jika kita mengajarkan orang lain untuk yakin, ikhlas dan istiqomah, maka praktikkanlah dulu bahwa kita itu betul-betul yakin, ikhlas dan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Inilah sekali lagi dalam momen Hari Santri Nasional ini yang mengambil prinsip bahwa santri sehat Indonesia kuat, bahwa santri itu sehat bukan hanya sehat dari segi jasmaninya saja, bukan hanya sehat karena terbebas dari COVID-19 atau corona, tetapi yang harus sehat adalah rohaninya, yaitu imannya yang harus sehat, ketakwaannya lah yang harus sehat. Jangan sampai hanya jasmaninya saja yang sehat, tetapi rohaninya yang sakit. Yang harus sehat adalah jasmani dan rohani. Sehingga dengan santri
baik itu posisi kita sebagai pembina dan sebagai murid, bahwa kita semua santri, tatkala jasmani dan rohani kita sudah sehat, maka Indonesia ini akan menjadi kuat. Kuatnya Indonesia bukan hanya karena kuatnya presidennya saja, tetapi kuat dari pribadi-pribadi rakyatnya, dari kelompok-kelompok kecil sampai kelompok yang paling besar, kemudian bersatu sehingga semua disebut bahwa Indonesia ini menjadi kuat. Apabila rakyatnya sehat, maka semuanya akan menjadi kuat. Kuat ilmunya, kuat imannya, kuat ketakwaannya, kuat pengabdiannya, kuat keyakinannya, dan kuat keikhlasannya, maka bangsa, negara, dan agama ini akan jaya sampai yaumil qiyamah. Semoga kita semua menjadi orang yang selalu sami'na wa ta'na, ngiring guru-guru kita untuk yakin, ikhlas, dan istiqomah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus menjaga pipa ilmu, yaitu sambungan sanad dan riwayat keilmuan kita dari guru-guru kita yang kita cintai. Sekali lagi, semoga kita selalu yakin, ikhlas, dan istiqomah, dan selalu sami'na wa ta'na untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi santri yang baik, menjadi pewaris para pahlawan kita yang sebaik-baiknya, sehingga membuat para pahlawan kita di alam barzah sana tersenyum dan tertawa melihat kita semua mengisi kemerdekaan di zaman sekarang ini. Demikian, dan hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Hari Santri Nasional. Tetap setia Indonesia. Mari teruskan perjuangan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم والعمل والإخلاص واليقين والاستقامة والهمة العالية والجد والمواظبة، إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفاهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وأهلكنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيء عنا ولا تذهب بركة علمه منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.